kalau di media sosial kadang kalau kumpul keluarga ditanya kapan nikah, kapan nikah. Lagi pas lebaran. Apa lagi itu? Momen-momennya kumpul keluarga lah. Gitu. Keluarga. Sampai ada orang keluarga sakit pun kita datang jenguk pasti ada pertanyaan kayak gitu. Kapan nikah? Padahal keluarga lagi sakit loh ya. Sempet-sempetnya nanya loh, kapan nikah? Berarti Gitu. itu lebih penting. Ya, sekarang gue logik deh maksudnya. Dengan pendapatan gue segini, gue nikah, artinya gue ada kehidupan, ada biaya dua lagi dong. Ada gue sama istri gue gitu kan. Ya gue mikir aja, masa kalau malam-malam istri gue lapar gitu kan, yang aku lapar cukup bilang I love you, kenyang. I love you yang kenyang. Cukup pas. Salah, harusnya suruh minum yang banyak dong. Malam-malam tuh nggak boleh. Iya kan gak mungkin kan. Makanya gini enggak. Terus apa yang bisa meyakinkan istrinya? Istri lu Iya. sampai oke, Mau gue nikah. mau nikah sama Padahal lu gitu. belum punya apa-apa waktu itu. Ya, jangan pelet. Kalau lu kayak gitu harusnya kalau naik ke gue nggak tahu. Karena kan yang merasakan istri gue. Ya, kita telepon bini lu sekarang. Gue berpikiran ntar kalau gue udah dapet income yang bagus, penghasilan yang bagus, ya udah gue nyari WO deh. Nyari WO cuma yang ada paketan wanitanya gitu. Jadi langsung sepaket. Dari WO yang ada BO. Dari WO ya ada BO-nya kan. Selamat datang yang tenang. Mari dengarkan podcast kepedean. Podcast kepedean. Podcast kepedean. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel podcast Kepedean. di siang hari yang agak-agak mendung ini. Iya. Yang sudah mangga sudah mulai berbuah nih. Tinggal nunggu waktunya gini Waktunya mangga. aja berjatuhan. Kita hari ini kita ngobrol bertiga. Iya, jadi biar banyak perbincangan. Biar banyak perbincangan, biir banyak Ada warna sedikit lah bang ya. Ada warna-warnanya sedikit ya. Kita kedatangan salah Randi. Namanya Randi. Ini caleg dari mana nih? Caleg dari Dapil berapa gitu? Tapi apa? Pokoknya hijau-hijau lah pokoknya. Main alam. Dan Randi soal kita mau ngebahas soal apa nih? Nah, soalnya yang jadi penasaran tuh kita sebagai bapak kan udah biasa ya kalau misalnya kehidupan berkeluarga. Nah, sekarang kita tanya narasumber kita nih. Oh, hari kita mau ngebahas soal menikah. Iya. Nikah. Jadi hari kita mau ngebahas soal kita sudah menikah, kita mau nanya kenapa dia nggak belum nikah gitu. Iya, kan. padahal dia udah cukup Berat asli cukup pertanyaan. apa nih? Cukup berumur. Cukup terbebani. Hari kita bakal ngebahas soal apa sih alasan-alasan kenapa sih orang banyak menunda mau menikah gitu. Ya? Kenapa alasan menunda menikah? Ini Iya. udah masuk belum? Belum. Oh belum ya? Aduh gua keringetan, ini temanya parah loh sih. Jadi apa ya, banyak mungkin kita sering kalau di media sosial kadang kalau kumpul keluarga ditanya kapan nikah, kapan nikah. Lagi pas lebaran. Lebaran. Apa lagi itu? Momen-momennya kumpul keluarga lah. Gitu. Keluarga. Sampai ada orang keluarga sakit pun kita datang jenguk pasti ada pertanyaan kayak gitu. Kapan nikah? Padahal keluarga lagi sakit loh ya. Sempet-sempetnya nanya loh, kapan nikah? Berarti Gitu. itu lebih penting. Kapan nikah gitu. Jadi Jadi nengok saudara tuh selingan ya. Jadi karena pengen nanya ke lu gitu. Lu nikah belum? Nah, Gitu doang padahal. satu pertanyaan yang buat gue itu paling males gue jawab gitu. Tadinya saudaranya nggak mau datang. Eh, Rani datang nih. Oh iya datang. oh iya, datang. Karena mau nanya itu bukan karena saudara gue sakit. Sebelumnya udah di briefing di rumah. Nanti jangan nanya sakit, nanya Jangan kapan sakit. nikahnya. Oke. Jadi tujuannya bukan buat jengukin orang sakit, bukan, tapi karena pengen nanya doang gue kapan Terus nikah. Gitu. kenapa sih kalau menurut lu pribadi ya? Kenapa sih banyak orang yang menunda buat menikah? Karena belum ada pasangan ya. Karena belum masuk akal. Karena belum ada pasangan ya. Akal. Tapi banyak yang udah pasangannya juga tetap. Lu udah punya pasangan belum? Belum. Lu pulang deh. Salah kita. Kita nanya udah punya Oh, punya pasangan. pasangan. Kenapa nggak menikah? Ini belum punya pasangan, Oke, jangan oke, menikah. oke. Sebenarnya bukan belum sih, tapi baru ditinggal nikah aja gitu. Oh, di sini nggak perlu jual kesedihan. Ada tisu nggak tisu? Ada di situ nggak? Oke, kalau pertanyaan lu kenapa gua Enggak, kita umum, Bu. Kenapa umum sih? kenapa belum nikah? Ya banyak sih. Kalau dulu mungkin gua masih mau nikmatin masa muda. Main. Iya main, gue masih mau main lah, masih mau nongkrong, terus kayak lebih kalau punya pasangan tuh menurut gue, ya ntar lu jam segini harus pulang dan sebagainya gitu kan. Banyak ngatur. Itu Tapi sebenarnya emang jadi berarti persepsi lu kalau udah nikah nggak bisa nongkrong, nggak iya. bisa main. Karena Kenapa ada bener?
Tapi menurut gue Jong, kalau gue lihat di media sosial kan, entah ya, di Instagram dan lain-lainnya itu banyak menurut gue yang milenial sekarang itu ya kalau mau jalan nongkrong tetap jalan Tetep bareng, nongkrong, iya, betul sih. ngajak keluarganya malah anak istrinya gitu. Yang berduit. Iya, karena sebenarnya sih bapak-bapak tuh nongkrong ngajak anak istri bukan karena pengen ngajak, keuangannya bilang istri Cong. Jadi nggak ada buat diajarin, nggak ada duit. Jalan-jalan nggak bisa. Kalau nggak ada istri nggak bisa Kalau nggak jajan. ikut ada yang bayar. Iya, makanya itu ya. Nggak ada yang curhat sama istrinya di podcast. Jadi enggak, tapi kalau umur gue sih ya mungkin tadi bener katanya mungkin nggak mau main, nggak bisa, takutnya nggak sebebas sebelum menikah gitu ya. Tapi mungkin juga ada faktor-faktor yang paling umum mungkin mikir materi kali Cong. Materi Takutnya bangunan Cong. materi bangunan. Takutnya kalau udah nikah takutnya gue belum bisa mencukupi. Betul. Bener nggak menurut lu? Itu ketika umur gue yang menurut gue tuh udah matang nih, kayak gue sekarang kan umur gue udah 28 gitu kan, 28 hampir semuanya teman-teman gue udah nikah lah gitu. Nah pas di umur 28 ini akhirnya gue menunda pernikahan ya karena ekonomi lagi sih balik. Gue merasa gue belum siap ketika gue nikah dengan ekonomi gue segini, ya gue belum siap aja sih gitu. Tapi enggak, lu setuju nggak kalau misalnya, tapi lu yakin nggak misalnya, anggap ya kita kasih contoh, misalnya gaji lu sekarang 1 juta misalnya, terus merasa nggak cukup nih, tapi besok ternyata bulan depan 2 bulan lagi ternyata gaji lu jadi 2 juta misalnya naik, tapi lu bakal punya prinsip gini, padahal lu bakal mikir ini, kayaknya gue belum cukup juga nih. Kayaknya sih. Berarti kan bukan materi Cong, Jadi apa? Mental. jadi mental. Itu kan ada juga gini, misalnya ada misalnya cewek nih gue, ayolah nikah, udah gue terima lo padanya, tapi kadang cowoknya gue belum siap, gitu. Aneh gue sebenarnya. Pernah gue kemarin lah beberapa tahun lalu itu ada cewek yang udah lu mau apa, gue mau serius, gue mau merit gitu. Nah itu gue sempet nolak. Kenapa? Karena gue mikir ya balik lagi dengan ekonomi yang masih kurang, gue bilang ya gue takut. Ya sekarang gue logik deh, maksudnya dengan pendapatan gue segini, gue nikah, artinya gue ada kehidupan, ada biaya 2 lagi dong, ada gue sama istri gue gitu kan. Ya gue mikir aja, masa kalau malam-malam istri gue lapar gitu kan, yang aku lapar cukup bilang I love you, kenyang, I love you yang kenyang, cukup. Salah, harusnya disuruh minum yang banyak Cong. Malam-malam tuh nggak boleh. iya kan gak mungkin kan. Makanya anggapnya tadi lu bilang berapa tahun yang lalu pernah gitu, di saat gua dulu gaji lu berapa, nah, sekarang kondisinya misalnya gaji lu naik nih, lu masih berpikir seperti itu? Masih berpikir. Maksud gua sekarang menurut lu tuh di segi ekonomi yang berapa yang cukup bisa, seperti apa? Yang cukup artinya ya maksudnya ya cukup lah gitu bang, bisa buat makan, bisa buat gue jalan-jalan sama pasangan gue nanti. Kalau gue nggak setuju Cong. Kenapa tuh? Kalau dipikir dari gaji berapa ya cukup sebenarnya buat udah nikah gitu ya bagi gue. Lu punya duit 1 juta, 2 juta, kalau cuma buat makan, lu tinggal lu makan di mana dulu Cong? Oh iya benar. Lu punya duit 5 juta tapi lu makannya yang sehari 2.000, 3.000 nggak bakal cukup. Tapi lu punya gaji lu 2 juta tapi kalau bisa mengatur dengan baik bakal cukup. Gaya hidup ya. Gaya hidup. Itu yang gue takutin kalau sekarang materi sih, lebih ke materi. Ya gue nggak mau yang tadi gue bilang kan, kalau pasangan gue istri gue nanti lapar gitu, yang aku lapar gitu kan, yang I love you tiba-tiba kenyang, kayak nggak logik lah gitu. Berarti lu harus menjadi hipnotis. Ya. Kamu lapar? Kata mas saya. Sama saya lapar. I love you kenyang. I love you kenyang. Besok penyakit kuning. I love you kenyang ya. Tapi mungkin juga tadi materi, mungkin juga ada orang yang pemilih. Oh iya, kan ada gue tuh. Kalau gue sekarang nggak pemilih asli. Oh Lebih jadi sayembara, siapa yang mau sama gue silakan. nenek Cong. Oh jangan itu. Nenek. Ini jangan. Enggak sih, apa kalau pemilih udah enggak sih sekarang? Ya. Pemilu, sekarang mau pemilu. Ini udah mau pemilu. Kalau pemilih enggak sih, gue nggak setuju. Karena buat gue nggak ada yang namanya pasangan yang sempurna. Berat nggak sih bahasan gue? Kacau nggak sih? Iyalah. Kalau gue dulu pernah punya pemikiran gue harus nyari pasangan yang sempurna. Ya kan, harus cantik lah, gitu kan. Sekarang yang lo cari itu yang Kayak yang banyak tanahnya sih, kontrakan. itu lebih menjanjikan kata Randi. Karena gue sedikit flashback. Jadi ada satu guru gue, ketika lu mau kaya, lu tinggal nyari istri aja yang banyak warisannya, udah kelar. Masalahnya yang punya banyak warisan itu mau nggak sama lu? Masalahnya itu ya. Iya, kalau gue kan banyak gitu ya. Takutnya mereka gitu, takut materinya nggak cukup. Tapi ada gini Cong, kalau gue bilang materi, tadi balik ke materi nih ya. Tapi nanti bakal berasa beda Cong. Misalnya lu gaji lu misalnya cuma 1 juta lah.
lu kan merasa beda antara dihabiskannya buat keluarga sama lu dihabiskannya cuma buat nongkrong hura-hura tuh bakal lebih berasanya kata gue lebih berkah apa? gitu. Iya lebih berkah, lebih puas cong. Ini Misalnya masih muda nih, belum nikah gitu ya. Terus nongkrong sama teman-teman lu ngabisin duit misalnya 500.000 sejuta, kayaknya buat sejuta habis kayaknya udah gitu aja. hilang gitu aja. Tapi kalau buat keluarga kan kayaknya masih buat ngasih anak jajan. Habis pun ada lihat oh ini. Iya. Kalau daripada yang belum nikah itu menurut gua cong. Jadi tapi lu masih ngatur uang. Ngatur uang yang Maksudnya lu dapat gaji, dapat income, lu masih ngatur uang. Bukannya lu kasih semuanya ke istri lu? Enggak dong. Enggak ya? Juga. Enggak. Tadi gue cuma ini doang. Enggak, gue nanya doang nanya. Enggak. Gitu. Tetap langsung ngatur lah. Ya, Tetap ngatur, tetap harusnya di iya. rem. Lebih berkah lah buat keluarga gitu. Iya. Ya, kalau nggak dikasih emang dibukain pintu. Dia bukan yang lain gua. Bukan pintu aja coba dibuka. Bukain pintu. Udah tanggal 1 nih kan gitu. Kalau nggak dikasih kan bisa dibuka nggak tuh pintu? Nggak Bisa lah, kalau Iya, manjat takut lah. pulang aja. Tidur aja. Karena depan. pakai jaket yang tebel. Tidur di luar yang lebih anget, Jong. Jadi kata gue sih, jadi dari kalau kata Randi masalah materi, masalah nggak bisa nongkrong itu sih bakal balik ke kalau materi nanti bakal balik kita bisa cari bareng-bareng. Iya, bareng. Iya. Jangan nikah tuh bukan berarti lu hari ini misalnya lu sebelum nikah lu sudah mapan gitu ya. Nanti kan sepanjang pernikahan nanti ada aja fase-fasenya di mana lu jatuh. Entah nanti lu punya ternyata bisa lagi kesulitan uang, lagi punya utang gitu. Jadi jangan bukan berarti tuh nikah itu konsepnya gua harus nunggu kaya dulu, nunggu punya uang banyak, kayaknya gua bakal aman nih menjalankan pernikahan. Padahal kenyataannya kan nggak seperti itu, Jong. Ya pasti itu tetap ada ujiannya, misalnya tetap kekurangan ekonomi, pasti ekonomi juga pasti ada lah ya. Pasti nggak mungkin lu sejahtera. Ekonomi pasti sih. Iya. Tapi mungkin kecil Rafathar ya, Jong ya. Udah Rafathar. kecil udah begitu aja, flat aja hidupnya. Udah kayak gitu ya. Nggak suka hati. Tengilnya boleh, Jong. Setiap orang pasti ada fase. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa nanti gue nikah tunggu gajinya banyak, tunggu uangnya banyak sih gue nggak setuju. Karena nanti ada fasenya. Kalau nanti kita bisa cari bareng-bareng. Karena nikah kan nyari bareng-bareng gitu. Asal istrinya sama suaminya saling berkomitmen gitu, pengertian. Kita cari bareng-bareng, yang nggak ada jadi ada, yang udah ada kita jual. Tapi emang ada pasangan yang mau kayak gitu cari bareng-bareng? Ya ada. Serius ada ketemu? Ya ada, kenapa nggak ada? Karena buat gue nggak tahu ya, karena gue salah kali ya mungkin ya. Ya mana udah salah lu. Gue salah sekali salah kayak buat gue sekarang gue maksudnya buat memilih pasangan gitu ya lu harus komplit semuanya sih. Artinya ya kalau lu nggak good looking ya lu harus good money sih buat gue. Wah, berat juga ya. Iya nggak sih? Ya kan? Kalau gue kata gue gini, lu udah nggak mapan nih, ya kan? Udah nggak tampan, udah nggak mapan. Ya akhirnya apa yang lu andelin gitu? sadar. Betul gak sih? Iya sih. Jadi yang udah deh mau sama gua aja gitu. Akhirnya parah maksud gua, itu hal yang gua menunda gua menikah ya karena gua sadar dengan ekonomi gua, karena kesulitan juga untuk gua mendapatkan pasangan. Di umur gue yang segini, Bang. Karena otomatis gua nggak mungkin normalnya umur gua 28, gua pasti nyari pasangan yang maksudnya seumuran gue lah, sepemikiran gue. Dan pemikiran gue ini kan rata-rata ya lo harus ada punya income gitu. Sekarang itu kan pandangan lu nih, yang belum nikah misalnya sekarang. Coba lu, Cong, lu gimana awal nikah coba? Awal nikah faktanya. Lu emang lu harus kayak dia, harus punya mapan. Gimana coba keadaan lu? Gue bisa dibilang pekerjaannya juga belum settle. Tapi gue memutuskan nikah aja. Gue nggak bener, gue tuh nikah nih, gue nggak ada kepikiran lu. Gue gaji gue segini, nanti gue harus begini. Bagi gue sih gini, Cong. Yang penting lu dari awal komitmennya jelas, Cong. Komitmennya jelas, terus apa yang mau lu tuju, apa yang mau lu, misalnya lu bisa mengutarakan nanti kita kalau udah nikah tuh tujuannya malam pertama kan, Cong? Mau juga dong, itu paling utama. Jadi maksud gue nanti tuh nikah tuh rutenya tuh begini nih, tracknya begini. Nih lu nikah apa mau ini nyupir. Oke. Jadi asal kita bisa memberikan pengertian yang baik, Cong, untuk calon pasangan kita. Apa yang mau dimengerti, Bang? Maksudnya ya lu nggak punya apa-apa gitu, lu ngeyakinin lu ganteng enggak gitu. Tapi lu nggak yakin kalau lu misalnya lu nggak yakin kalau bukan diri lu, maksudnya gue bakal jadi sesuatu yang gue bisa kok ngidupin lu, gue bisa kok menafkahi lu dengan baik, gue bisa kok jadi suami yang baik. Kalau konsepnya hanya, kalau gue pikir kalau semua orang nikah konsepnya hanya rezeki nunggu nanti duit materi, orang nggak bakal nikah, Cong.
Iya, apalagi apalagi zaman sekarang misalnya harga makin naik, makin ini. Orang kalau konsepnya cuma nunggu nanti duitnya banyak, orang tuh bisa nikah tuh umur 50 tahun, 40 tahun. Karena nunggu ekonominya ini ya. Iya, nunggu kalau kita konsepnya cuma nunggu duit. Makanya sekarang jual tuyul laku ya. Tapi keren lu, Bang. Lu bisa ngeyakinin istri lu ketika lu nggak punya apa-apa, itu keren sih. Itu rasanya apa, Cang? Pelet ya? Enggak, Pak. Pelet rasanya. Oh, betul. Hipnotis. Dukunnya keren juga. Dengerin. Jadi bagi gue, makanya gue bilang kadang-kadang makanya gue kalau ketemu teman gue gue belum punya kerjaan, duitnya masih gitu, gue ada flashback dong gue. Dulu apa sih yang gue punya gitu, namanya punya ya, gue gaji gue hitungannya aja pas ratusan ribu. Parah banget ya. Apa karena perempuannya kali ya? Ya mungkin juga karena perempuannya, Cong. Soalnya gue Apa tuh maksudnya karena perempuannya gimana? karena perempuannya memang apa ya, mengerti lu juga. Itu gimana sih? Ya bisa ada istrinya juga dong, ada bisa nerimanya juga, ada bisa yakin bahwa nanti gue kalau gue nikah sama dia memang dia mau berjuang buat gue, atau dia nanti kita bisa berjuang bareng-bareng. Ya gue gini, kalau gue pikir dari awal konsepnya lu sebelum nikah sudah dituntut, nanti lu nggak kebayang kalau udah nikah tuh makin dituntutnya kayak apa. Oh, sekarang istri lu berarti nggak nuntut? Nggak nuntut. Oke, buat istrinya Dimas, tuntut dia sekarang. Kemana? Pengadilan. Segini bukan harus dapat per bulan. Ya kan nggak bisa kalau lu belum nikah nih. Lu belum nikah misalnya Rani punya pacar, pacarnya belum nikah aja udah. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kamu harus bayarin aku terus sebelum kalau kemana-mana kamu bayar gitu. Nanti satu fase satu nikah lu nggak punya apa-apa, lu bisa jadi masalah. Tinggal ya. Bisa ditinggal, bisa menjadi hal yang bukan hal yang menarik lagi. Kalau pikirannya hanya materi gitu bagi gue sih, Cong. Ya, kalau lu gimana, Cong? Iya. Aja dibalik. Bapak nyari aman sekali. Nyari aman sekali. Oh, gue mau bilang Gimana, Pak? Kalau mulai fakta-fakta pernikahan. Iya, gue kalau gue sendiri nggak jauh beda sebenarnya. Oh, jangan bisa. Jawabannya nggak bisa. Harus beda. Maksudnya itu nggak jauh bedanya dalam arti belum aman, belum settle juga pekerjaannya. Cuman ya apa namanya, ya punya niat sama-sama nikah aja gitu. Karena ya mungkin gue udah pacaran waktu itu 2 tahun lah. Terus 2 tahun. Biasanya nyari apa lagi sih gitu, kita gini-gini aja gitu. Apa misalnya udah ngerasa siap mental, ya udah nikah aja gitu. Jadi sebenarnya nikah bukan hal menakutkan kan? Iya, sebenarnya gue kerja, akhirnya istri gue juga kerja. Gitu. Terus baik-baik aja. Masih baik-baik aja nggak ada. Iya. Orang berpikir nanti gue kalau nikah begini nanti gue takutnya nggak bisa ngasih makan istri gue. Iya, itu kan satu hal yang menurut gue tuh ketakutan yang nggak logik, Cok. Logik Bang Giro, gue pernah nih ya, gue curhat tuh, jadi gue punya mantan 2 tahun kan, tuh waktu itu gue lagi ya namanya duit, gue minta sama orang tua lah gitu kan. Itu gue 2 tahun gue jalanin, gue sampai bilang bahwa lu tuh istri gue nanti, lu teman hidup gue, lu pasangan hidup gue nanti. Iya, jadi apapun yang dia mau ya gue akan coba. Tapi ketika gue lepas dari keuangan orang tua gue dan gue mandiri, otomatis kan gue nggak bisa langsung dapat banyak dong, artinya artinya gitu kan. Gue ditinggal loh. Alasannya itu doang, materi doang. Ya berarti gue nggak tahu karena materi apa enggak gitu. Dia nggak pernah, tapi gue ditinggal. Bagi gue berarti itu yang bermasalah wanitanya, Cok. Iya, wanitanya. Masalahnya bukan duitnya dia. Bukan duitnya dia, maksudnya dia. Iya gitu. Terus yang paling gue masih habis pikiran gue jalan sama dia, kadang-kadang gue nggak ada cash, Bang. Gue emang nggak suka pegang cash gitu kan. Kadang-kadang gue minta yang talangin dulu dong, kayak beli rokok gitu. Mau deh. Mau, cuma pas gue putus itu dicatat semua dan dibikin kwitansi dan gue suruh balikin uang. Terus gue berpikir, gue nggak bisa nih untuk gue merit dengan kondisi keuangan gue yang segini. Takutnya gue ketemu pasangan yang kayak gitu ya gila sih. Makanya berarti kan masalahnya kan sebenarnya kan beli pasangannya, Cong. Ya berarti bukan materinya. Jadi seberapa pun besarnya, asal pasangan lu mengerti akan mengerti. Tapi seberapa pun besar uang lu, tapi kalau ketemu pasangan nggak bakal ngerti, bakal jadi masalah pun dimanapun. Iya benar sih. Terus gue juga gue punya temen dia merit, ya dia berantem, ya pasti gara-gara ekonomi juga. Itu sih yang gue takutin. Tapi mungkin kalau saran gue, lu mau nyari pasangan ya udah sama-sama niat mau nikah, jangan cuma pacaran doang. Ini kita punya hubungan apa? Emang mau serius menikah, targetnya berapa lama?
atau emang kita cuma mau pacaran biasa aja main-main senang-senang aja. kalau misalnya lu main-main bukannya nggak bisa deh gitu, gue cari yang lain aja daripada mendingan sakit hati di awal daripada nanti kan akhirnya udah lama ditinggal akhirnya kayak. Kalau sekarang nyari pasangan yang duitnya banyak tuh. Jadi gue di rumah, istri gue nyari duit. Oh, dia punya paham daddy stay at home. Apa tuh? Daddy di rumah aja, mama kerja. Jadi semua pekerjaan rumahnya dia ngatur, dia ngajak duit gitu. Jadi itu apa berarti kayak gitu? Cuma kadang nggak berarti juga. Iya, makanya kita kan manusia juga perlu rutinitas ya. Tapi apa enggak sih kalau itu mah? Gue sekarang lebih nyari yang sefrekuensi sih. Buat gue sekarang nyari yang sefrekuensi. Gue begini, Cong. Kalau ada suami gitu ya, udah nikah, tapi dia sudah berusaha, Cong. Tapi belum menghasilkan. Dia belum mencukupi. Tapi dia sudah berusaha. Harusnya bagi gue sebagai istri yang baik gak boleh marah, Cong. Kecuali lakinya cuma tatang petenteng, tiduran. Itu boleh marah. Oh iya. Tapi kalau misalnya sudah berusaha memang hasilnya belum ada, ya lu sebagai istri harus mensupport. Nanti ada fasenya juga kan ada gitu. Jadi mungkin kalau kata gue sih mungkin kemarin Sandi hanya ketemu emang yang salah aja. Maksudnya calon pasangan yang salah. Iya, calon pasangan. Tapi mungkin juga kan terkadang kan jodoh itu ya, gue sih nggak tahu. Terkadang kan jodoh itu mirip. Apa jangan-jangan begitu juga? Kenapa? Maksudnya mukanya mirip. Bukan, terkadang kan sifatnya kan nggak jauh beda, Cung. Oh, iya tadi satu frekuensi maksudnya. Tapi gue pernah lihat itu, Cung, di medsos itu ada cowok udah ngelamar ceweknya datang ke keluarga. Proses lamaran tuh, proses lamaran. Tapi ternyata pas ngomong-ngomong masalah duit nggak ketemu, batal, Cung, pulang. Makanya itu kan serem juga sih. Makanya itu mungkin ceweknya yang salah kali. Mungkin kali. Apa keluarganya berarti kalau kayak begitu? Oke, terus gue beberapa tahun yang lalu gue itu lebih mendekati gue akan merit. Kenapa? Karena gue udah menyatakan ke ceweknya, lu mau nggak jadi teman hidup gue? Asik, kayak teman hidup gue, pasangan hidup gue. Dia bilang gue mau, gitu kan. Cuman, tapi emang itu di daerah sih, gitu kan. Di daerah pokoknya gitu. Nah terus ya udah dong, gue ngomong sama keluarganya. Habis itu dia nanya gue posisi kerja apa, terus kenapa lu bilang. Habis tiba-tiba keluarganya nyari alasan untuk memutuskan atau memisahkan gue sama dia. Tapi alasannya logik gak sih? Karena gue ada keturunan Cinanya, jadi gue nggak boleh sama anaknya gitu. Ya tahu gue nggak tahu juga. Gue bukan bapaknya sih gitu. Tapi maksudnya, tapi cewek lu gimana? Nerima. Gue bilang ya udah, aku mau jadi pasangan hidup kamu. Enggak, maksudnya setelah ada alasan dari keluarganya. Dia bilang semuanya balik lagi ke keluarga. Orang tua. Kalau orang tua udah berkata, ya udah gue. Kayaknya kalau aku juga oke. Kalau enggak ya udah aku ikut gitu ya. Makanya gue sampai sekarang berpikir bahwa gue harus siapin ekonomi gue, siapin pekerjaan gue gitu. Tapi karena begini gak sih, gue nggak tahu ya, kalau cewek kan semakin tua dia jadi semakin kurang bisa memilih ya, Cong. Benar, pilihannya kan sempit. Cowok kan juga gitu, kalau cowok nggak, iya nggak sih? Kalau sekarang iya. Ya, kecuali kalau emang ekonominya bagus ya, bebas ya. Tapi kan kalau cowok juga sama kan, sama kayak cewek. Jadi semakin umur tua semakin istilahnya sempit. Mau kayak gimana? Ya, berarti itu jadi satu efek kalau menunda menikah dong. Iya. Iya, setuju banget. Sampai gue berpikiran ntar kalau gue udah dapet income yang bagus, penghasilan yang bagus, ya udah gue nyari WO deh. Nyari WO cuma yang ada paketan wanitanya gitu. Jadi langsung sepaket. Dari WO yang ada BO. Dari WO yang ada BO-nya kan. Paling pertamanya di Oyo. Udah paling gitu ya. Saking iya, karena bukan sempit sih, jadi bukan susah ya. Lu semakin dewasa, lu untuk mendekati cewek ya buat gua udah nggak seperjuang dulu. Enggak, kata gua gini, salah satu orang kalau menunda menikah terlalu lama ya. Kadang orang kamu gini, gua mau karir gua bagus dulu. Nanti terkadang terlalu asik di karirnya, akhirnya lupa. Yang pertama, yang kedua akhirnya kalau karir udah bagus, perasa walaupun umurnya udah banyak ya, tapi gue harus nyari yang sesuai sama gue dong, karena gue udah begini udah nih. Level gitu lah ya. Iya, sama masalah pendidikan, sama masalah apa. Baik kalau cewek gini, Cong. Gue udah merasa cukup, karir udah begini. Bukannya nggak perlu nikah juga udah bisa sendiri. Iya, gitu. Gue mau. Takutnya kalau cewek gitu, cewek biasanya kan. Jadi makanya mereka lebih lama menikah kalau karirnya udah manjak. Tapi kalau lu kan anggapannya di umur 28 karena temen-temen kan udah ada nikah gitu. Tapi kadang bukan ada, tapi semuanya nikah. Udah ya hampir semuanya nikah, udah nikah ya. Semua nikah. Semua nikah, lu doang belum nikah. Tapi
Tapi ada nggak sih kalau di tongkrongan tuh jadi ceng-cengan, itu pasti. Kapan lu nikah? Lu kapan nikah? Besok lah kalau nggak hujan, iya, besok lah kalau nggak hujan. Tapi lu dengar gitu bete nggak sih? Bete lah. Apalagi kalau dia nanya nih lu kapan nikah? Itu masih enak lah satu pertanyaan. Tapi kalau udah ada pertanyaan, udah ada anaknya kayak misalnya lu nikah lah, temen-temen lu pada nikah, lu nggak mikir usia lu gitu. Terus dalam hati gue nyari pasangan semudah itu gitu. Jadi kadang sebel juga. Ada, lebih nggak ngomongin ke teman lu? Enggak, gue lebih dibawa ya udahlah bercanda aja gitu. Dia mah gondok juga sebenarnya kan. Iya, lu kapan nikah? Sabtu, Minggu. Buat teman-teman Randi dengerin, Randi gondok. Ya jangan nanya gua nikah deh. Jangan Minggu. Oke. Doraemon jangan. Jam 8 ya dia Doraemon. Itu sih bully itu bully keluarga, temen gitu. Bukan bully ya, orang tua nanya, lu kapan merit kan gitu kan. Ada orang tua yang nanya gitu. Lu kapan merit gitu. Orang tua siapa nanya? Orang tua gua. Oh. Sama, kan orang tua yang lain, tetangga gitu. Tadi pulang dari rumahnya kan pakai mobil. Tanya keluar, "Ini kapan nikah?" Tadi kapan nikah? Gua langsung pulang ambil handphone, gua tanya, "Yang ditanya mama nikah padahal gua ada handphone." Yang penting ya gua bisa terjawab lah gitu. Tapi dibilang bete karena gua juga mau nikah sebenarnya. Kalau enggak lu kasih name tag sini. Ya, jangan tanya kapan nikah gitu ya. Apa enggak sablon. Jangan tanya kapan nikah tuh gua. Nah, sablon lagi. Besok nikah. Kan? Ketemu lagi besok nikah. Besok nikah. Tapi baju enggak ganti-ganti baju lu. Iya, baju besok nikah aja, besok nikah. Terus yang paling males itu ketika lu dapat undangan. Lu dapat undangan, sahabat lu sendiri dia nikah, otomatis pada saat lu datang ke tempat pernikahan dia kan teman-teman lu semua tuh. Iya. Udah pada nikah semua. Iya. Ya kan? Gua doang yang belum nikah. Itu berat banget sih. Nah itu jadi peluang nyerah gua itu. Belum siapa nih? Ya itu, misalnya pasangan bayaran aja. Oh ya ada. Cepet gua suka aplikasi hijau tuh gua nyari gitu. Aplikasi gua cari ya yang terdekat gitu. Oh iya. Iya. Bukan Tokopedia. Nggak dijual Tokopedia. Kemahalan 300 jam gitu ya enggak jadi. Jadi kan ya kadang gitu menikah kadang tuh jadi faktor yang kita dibully, pasti kita dikata-katain. Walaupun sekedar cuma bercanda-bercandaan, padahal udah mati kita kan juga pengen nikah, masa kita nggak mau nikah sih, masa kita mau kawin doang nggak mau nikah ya. Iya. Kayak kucing. Gue kawin sih belum. Tapi pada nggak percaya. Iya, maksud gue. Jadi sebenarnya berarti menurut kita tuh nggak perlu lah punya ketakutan yang berlebihan ya. Karena sebenarnya bakalan kita jalanin juga. Mau nanti atau mau sekarang itu biasa. Kalau emang lu mau nikah ya? Iya, maksudnya ya bakal lu lewat-lewati juga gitu. Nanti fasenya tuh pasti ada. Makanya sekarang tuh yang lebih penting cari pasangan yang emang udah satu visi ke depan, misalnya misalnya mau nikah gitu. Jadi kalau ditanya gua, lu kenapa belum nikah? Karena lu nggak mau nikah, itu jawaban yang salah buat gua. Gua mau menikah, asli gua mau menikah karena gua kadang-kadang yang namanya hidup gua punya ada kejenuhan, gua pengen sharing sama pasangan hidup gua gitu kan. Pengen cuma memang ada beberapa hal yang harus gue selesaikan dulu, harus gue prioritaskan. Kalau dibilang materi, enggak sih materi yang setidaknya cukup sih bang, gitu aja sih. Kalau sekarang mobil cukup, beli mobil cukup, beli rumah cukup, cukup 5 aja jadi mobil. Pusing banget. Ya, ini ada promo yang cukup, yang ada es krim nih yang cukup. Es krim sekarang mahal cuy, gila, waras-in. Satu tiket 80.000. Apa? Ada es krim. Enggak, ini mah tergantung yang nyendoknya siapa dulu. Gua lagi yang bukan es krim tuh. Bang, itu kan 80.000 sekarang es krim mahal, es krim. Lalu kalau beli yang dorong bisa buat berapa? Iya, gua kesel karena jual lagi. Yang es krim tong-tong ya, itu gua tahu tuh. 80.000, aduh parah lu minum es krim kayak gitu, kacau udah. Jadi jangan usah terlalu ditakutkan masalah menikah. Betul. Menikah itu nanti ada fasenya masing-masing, kesulitannya, kemudahannya. Nikmatin aja. Enggak usah terlalu nanti setelah menikah resikonya tanggung bersama juga. Bersama lah, iya. Pasangan, nggak mungkin sendiri. Jadi kalau lagi suami lagi susah, ya jangan ditinggalin. Istri lagi susah, jangan ditinggalin. Jangan ditinggalin. Gitu. Jadi jangan dikasih masuk aja. Ya, kita syukuri dulu. Karena kan menikah itu komitmen, itu kan berikutnya komitmen itu harus dijaga gitu. Jadi sama mungkin udah deh buat lu semua yang suka nanya-nanya kapan nikah ke temen lu yang dia belum nikah, ya jangan di stop deh. WA aja. Jangan aja. Karena jujur kesehatan mental yang lu tanya itu terganggu cuy. Padahal lu nggak tahu dia juga pengen nikah. Jadi gue curhat nih, gue bener nih. Jadi stop nih buat lu semua yang nanya kapan nikah.
Kecuali sama dia nggak mau nikah ya. Iya, karena kesehatan mental yang lo tahu itu terganggu juga. Dengerin tuh. Kapan nikah? Kapan nikah ya? Lagi mencari lah. Gue lagi mencari pasangan gue. Jadi gue punya prinsip sekarang. Gue sekarang mau menunggu orang yang tepat deh. Dibanding gue menghabiskan waktu dengan orang yang salah. Tapi lo mencari kan? Gitu. Pasti mencari. Tergantung juga sih lu menunggu di mana. Misalnya kalau di halte stasiun beda-beda pasti ntar dapat jodohnya. Di Oyo sih. Di Oyo sih. Boleh. Di Oyo. BST banyak tuh BST. 160.000 kalau nggak salah. Sampai apa? Iya, datang 4 gratis 1. 160.000 datang 4 gratis 1. Ya udah di podcast